Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sendeni, NPM 20220001 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh investasi terhadap pengaruh perekonomian di Indonesia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa arti investasi? Jadi, investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada pemilik modal dapat sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal. Nah, apa sih tujuan dari investasi? Tujuan investasi adalah mendapatkan hasil laba di masa yang akan datang. Adapun beberapa jenis-jenis investasi, yang pertama tabungan. Di sini dalam artian menyimpan uang di bank. Bank akan menyimpan uang kita dalam periode tertentu sesuai keinginan kita. Kita bebas mengambilnya kapan saja, baik itu secara langsung di teller maupun melalui transaksi elektronik. Yang kedua, deposito adalah menyimpan uang di bank dalam periode tertentu. Uang yang sudah disimpan dalam bentuk deposito hanya bisa diambil jika sudah jatuh tempo. Jika belum jatuh tempo diambil, maka akan ada penalti atas kesepakatan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, reksadana adalah tempat menghimpun dana secara kolektif. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh manajer investasi yang akan diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Bila mendapat keuntungan atau kerugian akan dibagi secara rata untuk para investor. Yang keempat, obligasi adalah surat hutang, merupakan bukti bahwa kita memberikan hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Pihak yang terhutang akan memberi bunga untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengembalian hutang lebih dari 1 tahun. Obligasi yang paling aman adalah obligasi atau surat utang dari negara. Yang kelima, saham. Saham merupakan tawaran perusahaan kepada kita untuk menginvestasikan uang kita kepada mereka. Dengan itu, kita bisa memiliki bagian dari perusahaan tersebut sesuai dengan porsinya. Uang yang diberikan akan digunakan sebagai modal perusahaan tersebut mengembangkan usahanya. Selanjutnya yang keenam adalah emas. Saat ini emas mulai populer dalam melakukan investasi kecil maupun besar. Kenapa emas populer? Karena nilai emas selalu naik setiap tahunnya. Kebutuhan orang akan emas semakin besar dan tidak diimbangi dengan produksi yang meningkat. Selain itu, emas sangatlah liquid. Artinya bisa diuangkan kapan saja, tinggal ke toko emas atau digadai. Yang ketujuh, properti. Properti di sini bisa dikatakan tanah, rumah, ruko, dan lain sebagainya. Setiap lahan yang menjadi hak milik kita adalah properti. Entah lahan itu sudah didirikan suatu bangunan atau belum, sifat properti juga mirip emas, yaitu semakin lama semakin naik harganya. Namun, perbedaannya adalah properti tidak seliquid emas. Properti tidak bisa cepat dijual dengan harga sesuai keinginan. Pengaruh investasi dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan 10,7 juta lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10% pada akhir tahun 2014. Target itu bisa tercapai asalkan setiap tahunnya perekonomian meningkat 30%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Untuk mendorongnya, pemerintah harus fokus ada 3 hal, yaitu ekspor, investasi pemerintah dan publik, serta konsumsi. Di samping itu, investasi yang dikembangkan pun harus lebih memihak pada penetapan lapangan kerja. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 6,3-6,4%, pemerintah menargetkan pertumbuhan laju investasi sebesar 10% pada tahun 2011. Membaiknya likuiditas keuangan global akan semakin mendorong masuknya aliran modal dari luar negeri sehingga menggerakkan kinerja investasi domestik dan daya saing perekonomian nasional. Kebutuhan investasi tersebut akan bersumber dari PMA dan PMDN sebesar 26,8%, kredit perbankan 17,8%, pasar modal 16,7%, belanja modal pemerintah 12,4%, dan sumber-sumber investasi lainnya. Melihat kondisi Indonesia, setidaknya ada 5 alasan mendasar mengapa Indonesia membutuhkan investasi asing.
Yang pertama, penyediaan lapangan kerja. Kedua, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa kehadiran. Penanaman modal asing dapat dipergunakan untuk membantu mengembangkan industri substitusi impor dalam rangka menghemat devisa. Yang ketiga, mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa. Yang keempat, pembangunan daerah-daerah tertinggal. Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, dan lain-lainnya. Dan yang kelima, ahli teknologi. Salah satu tujuan mengundang modal asing adalah untuk mewujudkan ahli teknologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf bila saya ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.